Puji Tuhan. Tolong lampu dinyalakan udah. Sekarang hari ini kita akan melanjutkan di dalam kitab Matius. Waktu itu kita juga pernah, kita hari ini di GBHOC pernah mengupas ya. Dari awal kitab Matius belum sampai akhir kitab Matius. Kita berhenti karena ada ribut-ribut mengenai rapture ya. Yang ternyata sekarang belum rapture, tetapi puji Tuhan kalau sekarang belum rapture, itu tandanya Tuhan masih mengasihi kita, masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk membereskan hati, untuk menyelidiki hati kita, apakah kita hidup dalam iman, apakah kita masih ada yang berantem, apakah kita masih ada yang dendam, apakah kita masih banyak musuh. Itu harus direkonsiliasi apa? Dibereskan, dipulihkan. Kalau tuh hari ini belum ada rapture, saya mengucap syukur. Berarti masih ada kesempatan di dunia untuk membereskan. Yang saling marah dibereskan, yang saling dendam dibereskan. Sekarang aku tolak roh dendam, amarah, benci, roh pertikaian, percekcokan, itu kami ikat, buang ke laut ya. Sekarang kita akan menatap hari depan bersama dengan kasih Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Hendaknya engkau saling mengasihi. Firman Tuhan hendaknya engkau saling mengasihi. Kemarin yang datang di Natal, bagaimana firman mengatakan engkau harus seperti domba itu mengasihi, domba itu memberi pertolongan, domba itu memberi yang kekurangan, domba itu memberi tumpangan, domba itu caring caring itu memperhatikan orang lain, tidak diri sendiri. Roh yang selalu diri sendiri. Diri itu adalah roh egois. Roh selfish, roh egois bukan daripada Tuhan, itu dari si iblis yang jahat. Karena itu kita semua sama-sama menyembah Tuhan, maka itu karakter Kristus harus hidup di dalam kita. Dan hari ini kita belajar ada 4 hati manusia. Hati yang pertama adalah hati yang keras. Hati yang kedua adalah di tanah berbatu-batu. Seperti yang di bawah ini, hati yang pertama adalah di tanah yang keras, di jalan. Hati yang kedua adalah di batu-batu, dan hati ketiga adalah di semak belukar, dan hati keempat itu adalah di tanah yang subur, sehingga firman yang ditabur itu baik. Kita melihat ya bahwa segini banyak orang, dengan segini banyak orang, itu respon kita dalam menanggapi firman itu beda-beda. Betul? Kita selidiki hati kita. Hati kita termasuk yang mana ya? Termasuk tipe 1, termasuk tipe 2, termasuk tipe 3, atau termasuk tipe 4. Dengar firmannya sama. Waktunya sama. Ya, cuman yang satu mungkin ngantuk, yang satu enggak. Yang satu main HP, yang satu enggak. Lah, itu distraction. Distraction itu apa? Pengalihan. Bahasa Indonesianya distraction apa ya? Pengalihan ya. Pengalihan itu berasal dari siapa? Si jahat. Pengalihan itu berasal dari flesh. Flesh itu daging. Daging itu si jahat ya. Jadi si jahat tidak mau kita dengar firman dan hidup kita diubahkan menjadi baik. Tetapi di antara orang yang sama mendengar firman, respon hati kita itu beda-beda dalam menanggapi firman. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita? Karena perumpamaan ini adalah menjadi kunci untuk mengerti pengajaran Yesus yang lain. Jadi perumpamaan tentang penabur, 4 jenis tanah itu hati manusia. Ini merupakan kunci untuk mengetahui ajaran Yesus yang lain. Kalau kamu di hati 1, 2, 3, Tuhan mau ngajarkan apa saja, kamu tidak akan bertumbuh, kamu tidak akan lahir baru. Tidak akan lahir baru. Tetapi kalau engkau ada di seperti ini, engkau akan melahirkan banyak, 30, 60, 100 kali lipat. Apa itu Bu 30, 60, 100 kali lipat? Jadinya engkau akan menghasilkan petobat baru. Petobat baru iya. Bu,
Bu, saya lihat hidupmu, cara kamu hidup, cara kamu cara kamu bersosialisi dengan orang, memperlakukan orang, cara kamu berbicara, cara kamu mengajar, cara kamu bertindak, saya jadi bertobat. Itu namanya engkau menjadi garam dan terang dunia, engkau menghasilkan buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kenapa 30, 60 itu jadi dengan perbuatanmu, cara hidupmu, engkau bisa membuat banyak orang bertobat. Menjadi benih baru. Itu namanya 30, 60, 100 kali lipat. Tetapi jika cara hidupmu, wah kalau ada dia ini, kalau dia datang selalu kacau. Mau enggak? Itu datang. Gitu ya, mau gitu. Kalau ada orang datang, kalau ada dia nih, wah wis pasti kacau. Apakah dengan ada orang itu bisa menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat? Tidak. Bahkan malah banyak yang keluar dari gereja. Betul? Betul? Itu namanya menjadi batu Nah, makanya dari sekian banyak pendengar firman, sama dengarnya firman, sama yang ngajar Yesus. Tetapi responnya beda, hidupnya beda. Kenapa? Satu melakukan, satu ogah-ogahan, satu enggak peduli. Karena itu supaya kehidupan kita baik di masa yang akan datang, apalagi tahun 2026 itu adalah tahun yang sukar. Kenapa sukar? Karena tertulis di dalam Alkitab adalah tahun sukar, tahun kelaparan, tahun peperangan, tahun ekonomi susah, dan itu tidak bisa dihindari. Karena sudah dinubuatkan dalam Alkitab tahun 2026, tahun ekonomi sulit, tahun sukar. Tetapi ingat, anak-anak Tuhan akan dipelihara kalau imanmu teguh. Kalau you endure itu bertahan di dalam iman, bertahan di dalam firman. Tapi kalau imanmu tidak teguh, pasti juga hancur. Kayak yang hati 1, hati 2, hati 3. Yuk, mari kita belajar apa kata Yesus tentang hati kita. Makanya lagunya aku bilang, selidiki aku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau aku sungguh-sungguh mengasihi uangku, sungguh-sungguh mengasihi posisiku, sungguh-sungguh mengasihi hobiku, pekerjaanku, atau materialistis atau dunia ini. Apakah aku sungguh-sungguh? Jika engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan surga kebenaran, semua yang kau butuhkan Tuhan akan berikan. Ya, itu adalah prinsip firman Tuhan. Yuk kita mari belajar. Perumpamaan tentang seorang penabur adalah pintu untuk mengerti semua perumpamaan di dalam Alkitab. Jadi kalau Tuhan memberikan perumpamaan tentang mutiara, tentang si babi, tentang ilalang dan gandum, perumpamaan tentang tentang kambing dan domba, perumpamaan apapun yang Tuhan perumpamaan, kuncinya mulai dari ini. Karena sekalipun kamu main drama, sekalipun kamu jadi pemain utama drama, kamu hanya sebagai pemain, bukan pelaku. Loh, kemarin kan sudah main drama, tetapi hidupnya sehari-hari tidak seperti yang diperankan dalam pemain drama. Ngerti gak? Kenapa? Pada saat engkau main drama, itu kamu harus lihat, ternyata ini ajaran Kristus toh. Berarti saya harus melakukannya di dalam kehidupan. Itu namanya kamu ditanam benih yang ditabur, ditanam di tanah yang subur. Pada saat kamu main drama, aku cuma main drama toh, pulang ke kehidupan sehari-hari, hidupnya masih tidak seperti yang dimainkan drama. Itu berarti hati kamu belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Belum sungguh-sungguh firman itu tumbuh di dalam hatimu. Yuk kita hilangkan rintangan-rintangan firman itu, sehingga hidup kita akan selalu sukacita, damai sejahtera, dan kita akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ya, yuk kita belajar. Kita tahu bahwa perumpamaan tentang seorang penabur adalah pintu untuk semua perumpamaan di dalam Alkitab. Kenapa? Tuhan akan melihat dari sekian banyak ini, hatinya tuh beda-beda. Ada idol, ada berhala di dalam diri mereka masing-masing.
apa yang menjadi jaminan hidup mereka, apa yang menjadi prioritas hidup setiap orang masing-masing dibanding Yesus. Apa sih berhala kamu dibanding Yesus? Ataukah benar-benar Yesus nomor satu menonjol? Ataukah pekerjaan? Ataukah uang? Ataukah sakit penyakit? Ataukah pasangan hidup? Ataukah hobi? Ataukah teman? Itu kamu lihat, selidiki di dalam hatimu. Selalu ada prioritas di dalam hidupmu yang melebihi Yesus. Kalau enggak, itu bagus. Berarti kamu sudah di tempat yang baik. Karena pada saat kau prioritasnya hanya Yesus, berarti firman yang ditabur itu pas, benar. Kamu akan suka firman. Kamu walaupun firman 3 jam 4 jam, kamu akan menyukai firman. Walaupun terus nyanyi, kamu tidak akan lelah. Karena kamu suka firman, kamu suka di dalam hadiratnya. Itu berarti kamu sudah di tanah yang subur. Tapi pada saat kamu tidak suka firman, itu kamu harus perhatikan, itu harus banyak banyak lumput-lumput liar di hatimu, kerikil-kerikil yang menghalangi firman itu bertumbuh, harus dikeluarkan satu persatu. Ya, kita lihat memahami perumpamaan penabur itu memposisikan pendengar dengan tepat untuk memahami semua perumpamaan Tuhan. Jadi Tuhan berkata, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu memahami perumpamaan yang lain? Jadi dengan perumpamaan ini adalah perumpamaan yang pertama kali Yesus ajarkan di Alkitab. Setelah Yesus ajarkan perumpamaan ini, baru Tuhan mengajarkan perumpamaan yang lain. Kenapa? Karena kepada murid diberikan kuasa hikmat untuk mengerti, tapi kepada orang banyak mereka tidak dikasih tahu. Tetapi berbahagialah yang hari ini datang di GBAOC, karena walaupun tidak banyak yang baca Alkitab, dibacakan di sini, dijelaskan artinya, sehingga pengajaran Yesus akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Ya, jadi ini adalah perumpamaan penabur adalah kunci untuk mengetahui perumpamaan Yesus yang lain. Yuk kita lanjut. Kita belajar dari Matius 13 ayat 3 sampai 8. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Datanglah burung memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu segera tumbuh, tapi tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, karena makin besarlah semak itu menghimpit benih itu sampai mati. Jadi semaknya lebih besar dari imannya. Makanya aku bilang semaknya duri lebih besar dari iman percayamu sama Tuhan. Sehingga kamu mati, sehingga imanmu kandas. Persoalanmu lebih besar daripada Tuhan kamu. Itu artinya semak duri menghimpit benih yang ditabur, ya. Kemudian dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Lalu datanglah muridnya bertanya, Tuhan, mengapa engkau berkata-kata kepada orang banyak itu dengan perumpamaan? Terus kata Tuhan, kepadamu murid kamu dikasih karunia untuk memahami, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, sedangkan orang banyak tidak. Enak loh, kepada murid diberikan the mystery of the kingdom, yaitu rahasia kerajaan surga, sedangkan kepada yang lain enggak. Kenapa kepada murid diberikan rahasia? Karena murid bersama-sama dengan Tuhan terus menerus, bahkan 24 jam bersama Tuhan, tidur sama Tuhan, melayani dengan Tuhan. Tuhan ngomong, setiap perjalanan ngomong enggak? Ngomong. Yang diomongkan apa? Firman. Sehingga murid banyak mengerti firman itu adalah rahasia untuk hidup di dunia. Rahasia kerajaan surga itu setiap hari diomongkan muridnya. Sedangkan kepada orang banyak dia tidak. Jadi berbahagialah orang yang menjadi murid. Kita muridnya, kita banyak mendengar firman itu berbahagia. Karena kita dianggap sebagai murid, mengetahui rahasia dari kingdom. Kalau rahasia diberitahukan kepada semua enggak?
hanya kepada orang-orang tertentu. Hanya kepada murid engkau diberikan rahasia kingdom, ya. Maka kita belajar bagaimana rahasia kingdom. The word of God, firman Tuhan itu seperti benih yang akan ditaruh di dalam hatimu. Ini sekarang aku mengatakan firman Tuhan ini mengajarkan ya apa yang Yesus ajarkan akan tertanam di dalam hati dan pikiranmu. Itu benih, ya. Kita tahu bahwa ini di jalan raya seperti ini jalan raya. Kemudian di bebatuan seperti itu bebatuan. Kemudian karena batu dia tidak bisa, karena batu keras, tanah benih itu tidak dalam. Pada saat datang panas sudah layu. Kemudian di semak belukar, tadi kau bilang semak belukarnya menghimpit benih itu sampai benih itu mati. Dan yang ketiga di tanah yang baik. Yuk kita lanjut. Apa artinya? Tuhan mengatakan artinya. Arti dari perumpamaan itu. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kenapa saya harus bilang, kemarin Bapak bilang, "Dah kamu mau khotbah apa?" Penabur. Kenapa? Harus penabur. Kenapa harus penabur? Karena kalau kamu tidak khotbah penabur, apapun yang kamu bicarakan dari kitab Matius sampai Wahyu percuma juga. Mereka hatinya harus dibereskan dulu. Jadi kalau mereka tidak tahu prinsip ini, kamu mau khotbah A sampai Z tidak akan masuk ke dalam hati, percuma. Jadi kita belajar, hati kita harus dibereskan dulu untuk siap untuk menerima firman Tuhan. Jadi ini penting, ya. Kita lihat setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ya. Jadi kalau kamu baca Alkitab, misalnya kamu baca Alkitab, enggak ngerti ya, wis. Enggak ngerti ya, wis. Enggak ngerti ya, tinggal. Enggak ngerti ya, tinggal. Itu kamu seperti benih yang ditabur di jalan raya. Jadi kalau baca Alkitab enggak ngerti, gali sampai ngerti. Gali, digging. Jadi kalau tanah tuh di keduk, ngerti gak? Sampai firman itu masuk tertanam, kamu akan ingat selama-lamanya. Tapi kalau kamu baca Alkitab enggak ngerti, tinggal. Itu sama aja benih yang ditabur tapi di pinggir jalan. Karena udah ignore aja, ignore itu apa? Abaikan. Nah, kedua, benih yang ditabur di tanah berbatu-batu, itu orang yang mendengar firman dan segera menerima dengan gembira. Hore, aku senang, gembira. Tetapi ia tidak berakar, tahan sebentar saja. Ini biasanya petobat-petobat baru. Apabila datang penganiayaan, penindasan atau trouble, masalah, karena firman itu orang itu segera murtad. Jadi ada masalah, firmannya ada masalah, tiba-tiba karena tidak ditolong Tuhan lambat tidak ditolong, ngambek. Katanya ikut Tuhan enak, ikut Tuhan enak, katanya ditolong, ikut Tuhan seneng, pokoknya happy. Mana ikut Tuhan kok susah, aku setelah ikut Tuhan menderita. Nah, mereka tidak tahan dengan penderitaan, tidak tahan saat mereka mengikut Tuhan, tidak tahan penderitaan, tidak tahan dengan ikut Tuhan. Kalau Tuhan berkati itu tidak seperti dunia memberkati, maaf ya. Kalau Tuhan memberkati itu cerit. Engkau setia kepada perkara kecil, diberikan perkara besar. Tapi kalau dunia, lu mau jelek, lu mau korupsi, lu mau ngapain, gua nggak peduli. Kalau dunia, yang penting nih uang, lu mau pakai buat apa, nggak peduli. Itu dunia yang berikan. Walaupun dunia memberikan dengan segala kemewahan, ujung-ujungnya ke neraka. Tapi kalau Tuhan memberkati, tidak bisa. Saya belajar kalau Tuhan memberkati, satu prinsip Tuhan, prinsip finansial Tuhan. Besok mungkin kapan-kapan saya akan ceritakan mengenai finansial dalam keadaan kerajaan the kingdom of God. Prinsip finansial kingdom of God. Kalau Tuhan memberkati itu enggak langsung brek. Setia dulu perkara kecil. Kamu setia enggak? Kamu jujur enggak? Dalam timbangan, dalam perkataan, nanti Tuhan berikan lagi, tambahkan lagi. Nah, Tuhan gitu. Kalau dunia ini enggak bisa. Kalau dunia ini enggak peduli.
Mau uangnya buat apa, uang dari mana, asalnya dari mana enggak peduli. Yang penting kowe pengen apa tak kasih, kowe seneng apa tak kasih. Lah, kalau Tuhan tidak, karena Tuhan ingin mendidik anaknya, itu beda, ya. Jadi tidak berakar, tetapi penandasan penganiayaan orang itu segera murtad. Yang ditaburkan di temak duri orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi walaupun kamu sudah dengar firman tapi ngejar duit, yang dipikirkan duit, ke gereja cari duit dulu, ini lebih penting daripada firman. Itu kalau ini lebih penting daripada firman, itu kamu belum mengetahui rahasia dari kerajaan surga. Kenapa? Apa yang kumpulkan nanti akan menjadi ngengat dan karat dan akan membuat kamu masuk ke hospital, membuat kamu terbelilit utang, ditipu orang, itu akan banyak sekali belalang pelahap. Pada saat kau mengajar uang lebih daripada Tuhan, maka masalah-masalah akan terjadi. Karena prinsip kerajaan surga, carilah dulu kerajaan surga, maka semuanya diberikan padamu free. Bahkan firman Tuhan berkata, Allah Tuhan memberkati orang yang dikasihnya saat tidur. Buat apa engkau bersusah payah mencari makananmu dari pagi, siang, malam, kalau Dia memberikan rezekinya kepada orang yang dikasihnya saat tidur. Wah, kalau gitu Tuhan, aku mau jadi yang dikasih Tuhan daripada aku kayak orang dunia yang dari pagi, siang, petang, malam cari duit terus-terusan. Gitu loh. Tapi Tuhan memberikan orang yang dikasihnya saat itu. Tuhan yang akan mengirimkan berkat kepada kita sesuai dengan janji Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu berbuah. Pada saat kau menaburkan firman, oh ngerti, oh ternyata maunya Tuhan gini, kita lakukan. Oh maunya Tuhan gini, oh kita lakukan. Saat engkau melakukan firman, terus menerus kau lakukan firman, maka imanmu akan tumbuh. Dan engkau akan dipelihara oleh Tuhan, janji-janji Tuhan menjadi bagianmu. Karena maaf ya, tidak semua janji Tuhan bisa menjadi bagian orang percaya. Tetapi janji Tuhan menjadi bagian orang yang melakukan perintahnya. Bukan hanya percaya, tapi melakukan perintahnya. Pada saat kau percaya dan melakukan perintahnya untuk endure itu apa? Bertahan dalam imanmu, baru engkau akan mengalami mujizat. Ya, percaya saja tanpa endure susah. Kenapa? Karena kadang-kadang Tuhan tidak memberi tepat waktu. Kadang-kadang Tuhan delay, terlambat. Setiap kali masalah yang terjadi adalah ujian bagi iman kita. Kita diuji loh. Apapun yang terjadi kita diuji loh. Ingat loh, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, itulah adalah ujian bagi iman kita untuk mencapai kesempurnaan. Ya, yuk kita lanjut. Nah, kita lihat nih. Jadi dari sini enggak mengerti firman, diignore. Kemudian yang kedua, benih tidak tumbuh karena ada cobaan, ada masalah A, ada masalah B, ada masalah ini. Yang ketiga, uang atau kekayaan lebih berat daripada Tuhan. Uang atau kekayaan, prioritas hidup, kesenangan hidup, pleasure, kesenangan, kenikmatan duniawi lebih berat daripada Tuhan, sehingga firman itu tidak hidup. Dan yang ketiga, mereka bisa memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Pada saat kau bisa memikul salib, mengikul salib itu enggak apa-apa aku menderita, enggak apa aku susah asal aku melakukan perintah Tuhan. Enggak aku menyangkal diri, aku enggak mau hidup oleh daging, aku hidup berdasarkan firman Tuhan. Saat itu engkau akan bertumbuh. Ya, yuk lanjut. Yuk kita belajar kisah dan maknanya. Penabur melambangkan Tuhan atau mereka yang menyabarkan Injil. Benih adalah firman Tuhan atau pesan kerajaan. Tanah itu melambangkan hati dan respon manusia. Kemudian keadaan hati manusia terhadap firman Tuhan. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu di tanah yang keras. Artinya orang-orang yang mendengar tapi tidak mengerti, membiarkan kejahatan merampas orang itu. Ya, orang hati yang keras, tidak mau percaya, sombong. Kalau dengar firman,
itu mah firman kayak gitu nggak percaya gua sama firman Tuhan. Menganggap firman itu tidak ada nilainya, mengabaikan, menolak firman Tuhan sehingga benih tidak bisa masuk hati. Terus kalau di gereja main HP, di gereja mikir yang lain, main HP, tidur, itu sama saja keadaan hati manusia terhadap firman Tuhan. Menolak, kamu tidak akan bertumbuh. Hidupmu akan begitu-begitu saja. Kenapa begitu saja? Ya memang begitu saja. Kalau kamu ingin mengalami perubahan dalam hidup, bereskan hatimu. Yuk kita bereskan hatimu, kita buang segala ignore tuh hati yang keras, hati yang sombong, hati yang memberontak terhadap firman, hati yang tidak peduli, hati yang bilang alah firman tidak peduli, tidak ada nilainya, itu harus dibuang. Ya, kita lihat caranya dengan apa? Kalau ini caranya dengan apa? Coba si Stephen Yeskiel berapa itu? Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru dalam hatimu. Minta Tuhan, hatiku kok keras. Aku di dalam gereja kok selalu ngantuk. Aku di dalam gereja kok kakiku goyang-goyang kayak pengen keluar. Tuhan, aku kalau di gereja ngantuk, aku di gereja senengnya main HP, aku di gereja enggak tahan, apalagi khotbahnya Bu Ida 2 jam. Tuhan, aku pengen goyang-goyang, pengen keluar. Tuhan, apa yang terjadi dalam hatiku? Yuk minta Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang baru. Yuk kita belajar minta bahwa yang memberikan hati, yang menghancurkan hati yang keras kamu enggak bisa. Harus minta bantuan Tuhan. Tuhan, aku mau minta Kau menghancurkan hatiku yang keras. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi bukan kita yang menghancurkan, aspal, gak bisa. Minta Tuhan yang menghancurkan aspal, menghancurkan hati yang keras, memberikan hati yang baru, hati yang taat. Ya, yuk lanjut. Tadi, udah pan ini, makasih. Udah ini udah ya, oke. Ya, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup. Kalau engkau melihat firman tidak bernilai, apa kata Tuhan? Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka tertutup mereka yang akan binasa. Kalau kamu tidak menyukai Injil, tidak menyukai pesan Tuhan, aduh maaf, berarti namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Kamu ditakdirkan untuk binasa. Ya. Kemudian yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman sekarang sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau gambaran Allah. Jadi membaca Alkitab pun tidak mudeng, baca Alkitab tidak ngerti dan tidak menggali. Itu kamu dibutakan oleh ilah zaman sekarang. Jadi caranya gimana? Gimana sih caranya kamu gali, minta hikmat dari Tuhan. You mencari dengan berdoa, dengan menyanyi, dengan berkumpul dengan orang-orang seiman. Kamu akan diberikan hikmat, marifat untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ya, saya tuh kenapa saya bisa berbicara kayak gini? Aku bukan siapa-siapa, aku enggak sekolah Alkitab loh. Saya bukan dokter, bukan MTH juga enggak lulus, S3 juga enggak lulus. Tapi saya senang menggali firman. Jadi ada hikmat, ada marifat, ada pengenalan akan Tuhan. Jadi saya bisa berbicara di depan ini, itu juga karena Tuhan. Karena saya suka menggali firman Tuhan, ya. Kalau ada yang enggak tahu, saya enggak ignore. Saya terus cari sampai saya tahu, ya. Jadi kita lihat di sini, kita lihat bahwa kalau ada yang kamu ngomong sama firman sama orang diketawain, itu berarti hatinya sudah tertutup oleh firman. Berarti mereka, jadi kita lihat bahwa pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan firman adalah kekuatan daripada Allah. Ya, kita tahu bahwa kalau mereka tidak suka firman, hatinya sudah seperti ini.
sudah dikuasai si jahat. Jadi firman tidak bisa penetrate masuk ke dalam hati karena sudah dikuasai yang jahat. Karena di sini berkatakan jika Injil yang kami beritakan tertutup, maka tertutup untuk mereka binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh Allah-Allah zaman ini, yaitu si iblis ya. Jadi kita bukan tipe manusia yang pertama. Mari kita lihat tipe manusia yang kedua. Yuk. Kita lihat tipe manusia yang kedua, tipe hati yang kedua. Tanah yang berbatu ada dangkal, benih tumbuh dengan cepat tapi layu di bawah sinar matahari. Artinya orang yang menerima firman itu sukacita, tetapi jatuh ketika kesulitan datang, masalah datang, karena mereka tidak memiliki akar yang dalam. Jadi pada saat kau berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan segala khawatirmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Tuhan memelihara akal dan pikiranmu. Tuhan sumber damai sejahtera. Kalau burung di udara jadi pelihara, apalagi anak-anaknya akan dipelihara Tuhan. Nyatakan segala keinginanmu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nah, dengar firman ya. Tapi pada saat di rumah jebret, ada masalah datang, lupa enggak sama firman? Lupa sama firman. Lah, khawatir, enggak berdoa, cari pertolongan kemana-mana, cari utangan, cari pinjol, cari bantuan yang lain, mencari pinjaman kemana-mana. Lah, itu tandanya firman yang ditanam tidak menghasilkan buah. Kenapa? Tadi sudah dengar firman, katanya jangan khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir. Nyatakan segala hal keinginanmu, pergumulanmu dalam doa dan ucapan syukur. Berarti Tuhan nyuruh apa? Berdoa untuk kebutuhanmu sehari-hari, betul? Dah berdoa. Lah, kalau berdoa belum ditolong, tetap berdoa sampai mujizat itu terjadi. Firman Tuhan, janganlah takut, aku akan menolong kau, aku akan memelihara hidupmu. Tuhan bilang kan memelihara, berarti Tuhan memelihara. Jadi pada saat segala permasalahan datang, engkau tidak lagi mengingat firman, tapi engkau marah, aku ke gereja, hidupku susah. Aku ke gereja malah aku susah. Aku ninggal ke kerjaan, tadinya aku enggak dapat duit nih. Aku enggak dapat duit, aku malah ke gereja. Sekarang aku kurang. Mendingan aku enggak ke gereja, cari duit aja. Lah itu namanya murtad. Jadi kau tidak percaya dengan kuasa firman itu, kau melakukan kehendakmu sendiri, itu adalah tanah yang berbatu-batu. Jadi firman itu kamu senang sebentar saja di gereja, pada saat engkau mengalami masalah akan firman itu, engkau lupa akan firman itu, tidak melakukan apa sesuai firman, tapi engkau ngomel, engkau tidak percaya, engkau mencari jalanmu sendiri, dan firman itu tidak tumbuh. Ada yang di sini seperti itu? Ayo, ada yang enggak ngaku? Ada yang enggak ngaku? Ada yang enggak ngaku? Jangan ya. Kau akan mengalami masalah itu berulang-ulang. Berulang. Bu, kalau dari dulu saya kurang terus, dari dulu saya tidak mengalami hal yang baik. Periksa hatimu. Apakah engkau seperti tanah ini? Karena apa? Tuhan nguji berulang-ulang sampai kamu lulus. Kalau kamu lulus, kamu akan dihadapi ujian yang sama. Terus. Ujian apa? Kekurangan terus. Tuhan bilang, aduh belum lulus lagi. Ya wes, nanti uji lagi. Sampai engkau lulus. Nanti baru kamu naik level lagi. Berkatmu dinaikkan. Ngerti enggak? Jadi ingat, ini adalah tanah yang berbatu. Terus ya, kita lihat ayatnya. Setan menipu kita dengan memberi pencobaan, kesulitan. Kesulitan datang ke dalam hidup kita membuat kita tidak percaya pada firman dan tidak bertahan di dalam iman, kembali ke dalam kehidupan lama sebelum kita mengenal Kristus. Kamu dengar firman, balik ke rumah, lupa firman tadi, pakai cara hidupmu yang lama, tidak pakai cara firman. Itu firman yang ditabur di
batu-batuan, ya. Yakobus berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang mukanya, kemudian ia pergi dan segera lupa bagaimana mukanya. Sama, kamu dengar firman hari ini senang ore, sampai rumah udah pakai cara duniawi lagi. Tolong kita berubah. Kalau hidupmu saat ini belum baik-baik saja, itu tandanya Tuhan lagi nguji kamu. Kamu belum lulus ujian. Kamu akan diuji dengan hal yang sama sampai engkau lulus. Ya. Kemudian Yakobus berkata, hendaknya kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Tetapi seorang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu dan rubuhlah rumah itu dan hebatnya kerusakannya. Makanya banyak orang yang dibaptis, pebaptis baru itu rawan. Kenapa? Engkau dari kegelapan ditarik kepada Kristus, engkau harus banyak mendengar firman. Orang yang baptis baru kalau tidak mendengar firman, pada saat masalah datang, engkau bisa goncang dan murtad lagi balik kehidupan lama. Makanya tolong untuk yang petobat baru, yang terutama yang barusan dibaptis, perbanyak dirimu mendengar firman, perbanyak doa, perbanyak kegiatan rohani, supaya kamu diberi pupuk. Benih itu terus ditumbuhkan dan diberi pupuk supaya berkembang. Pada saat badai masalah datang, Tuhan selalu izinkan masalah. Badai masalah datang, engkau tetap bertahan. Dan kau menang. Karena firman Tuhan berkata, hanya iman yang mengalahkan dunia. Dunia dengan permasalahannya bisa dikalahkan dengan iman kepada Kristus. Dan tanpa iman kau tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Yuk kita lihat bagaimana kita tahu bahwa ini di atas batu, ya. Jadi dia bilang be doer, melakukan firman. Ini iblis bilang enggak usah melakukan firman, membuat kita lupa atas firman. Itu perkara iblis. Jadi harus banyak berdoa, ya. Jadi kalau kita lihat hati manusia, bahwa pada saat dia firman, pada saat dia kemudian dia bisa murtad. Bisa murtad, kenapa hatinya bisa murtad? Karena firman itu enggak masuk sebentar, dia masuk sebentar tapi kemudian dia layu karena enggak berakar. Jadi gampang layu, gampang murtad begitu ada masalah, ya. Yuk kemudian lanjutnya, semak duri, sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, tapi kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kalau saya lihat ini seperti jemaat Laodikia. Laodikia itu jemaat yang kaya raya, banyak duitnya, sehingga di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ini jemaat, jadi hatinya penuh dengan tipu daya kekayaan, hatinya penuh dengan kekhawatiran dan tipu kedayaan sehingga menghimpit firman itu. Matius 6, janganlah, kita tahu bahwa Tuhan berkata apa? Janganlah kamu khawatir akan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dulu kerajaan surga
dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Jadi ini mengkhawatirkan segala macam, mengkhawatirkan kesehatan, mengkhawatirkan kekayaan, mengkhawatirkan masalah apa saja. Jadi ini banyak kekhawatirannya. Kalau yang di batu-batu itu masalah apapun datang, ini kekhawatirannya melebihi apapun ya. Kita lihat 1 Petrus mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam hal keinginanmu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi di sini kalau kekhawatiranmu, roh depresi, roh stres karena mikirkan segala sesuatu di dunia ini, itu kamu dihimpit oleh semak belukar. Kenapa? Karena semak belukar lebih besar daripada imanmu kepada Kristus. Kita nggak mau seperti ini ya. Kita nggak mau seperti ini ya. Jadi setiap ada masalah yang datang, itu akan menjadi ujian bagi iman kita ya. Kalau tadi yang batu-batuan, masalah apapun, masalah dari dunia, kehilangan pekerjaan, ngamuk, ngambek. Jemaat kita juga ada ya yang kita kehilangan mereka, begitu datang ke gereja tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba murtad, saya enggak mau ke gereja lagi, saya mau ke agama lain lah. Itu berarti mereka ditanam di tanah yang berbatuan. Kenapa? Karena percayanya sebentar habis itu murtad ya. Kalau di semak belukar itu kekhawatiran akan kehidupan ini membuat mereka tidak bisa bertumbuh. Itu kalau khawatir itu tandanya kita tidak percaya sama firman. Karena berapa kali Tuhan bilang jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Itu Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir itu 360 kali di dalam Alkitab. Berarti tandanya setiap hari tidak boleh takut, setiap hari tidak boleh khawatir. Ada 360 kali Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Berarti tandanya setiap hari kita tidak boleh takut dan khawatir. Karena kalau kita takut, kita khawatir, itu tanda kita tidak percaya pada firman. Kita percaya pada si iblis, si jahat yang mau meragukan Tuhan. Ya, kemudian di semak belukar, ya, pada saat kita ada roh kekhawatiran, itu membuka pintu. Pada saat roh kekhawatiran, ketakutan membuka pintu bagi iblis untuk masuk. Kenapa? Pada saat kamu khawatir berarti Alkitab tidak kamu baca lagi. Kamu sudah tidak membaca Alkitab lagi, hatimu sudah gelap karena tidak ada firman yang hidup di dalam hidup kita. Dan yang jahat akan berusaha masuk lagi. Ngerti gak? Roh kekhawatiran itu dari iblis, roh ke depresi, roh materialistis dari iblis, roh serakah, roh cinta uang akan masuk semua dan rusak hati kita. Yuk kemudian jalan, yuk. Dan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika dia demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon. Jadi semak belukar itu adalah materialisme di dunia ini yang lebih tinggi daripada Tuhan. Roh-roh dunia ini, maksudnya roh dunia ini adalah keinginan materi melebihi Tuhan. Itu adalah semak belukar. Ya, kita lihat akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dengan berbagai duka. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman ini, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi Tuhan bilang ini diperhatikan. Firman Tuhan mengatakan janganlah menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena firman Tuhan Allah sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah janji Tuhan kepada setiap
anak-anaknya. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu, kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia karena ia tiba-tiba akan bersayap terbang ke angkasa menjadi seperti Raja Wali. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ini yang ngomong firman Tuhan, bukan Ibu Ida, ya. Jadi kita tahu karena Tuhan yang akan membuat kita jadi kaya. Dengan cara apa? Setia dalam perkara kecil, setia dalam pekerjaan kita, melayani pekerjaan kita dengan tulus, dengan ikhlas, maka Tuhan akan menambahkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya. Jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan dan oleh orang lain, ya. Terutama kalau dipercaya oleh Tuhan, pasti kamu akan dipercaya oleh orang lain, ya. Orang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat, ya. Kita tahu bahwa kita tidak bisa, kalau untuk apa gunanya bagi seseorang memperoleh seluruh dunianya tapi kehilangan nyawanya. Jadi benih yang ditabur di tanah semelak belukar adalah orang yang banyak berkecimpung soal materi. Karena keinginan materinya lebih besar daripada ingin dekatnya sama Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu sumber segala sesuatu. Dan Tuhan itu punya unlimited resources. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Ya, bahkan 5 roti 2 ikan aja bisa dirubah menjadi 12 bakul. Bahkan sisa, bahkan pada saat Petrus menangkap ikan, Petrus tidak mendapat ikan. Pada saat bersama Yesus, Petrus menangkap ikan 2 kapal penuh karena ada Tuhan di dalamnya. Jadi apa yang tidak bisa manusia lakukan, Tuhan bisa lakukan. Jadi makanya kita tidak boleh mengutamakan segala materi lebih daripada Tuhan. Jadi firman yang ditabur tidak akan tumbuh sia-sia. Mau nabur firman apa sia-sia, kecuali semak belukar kamu hancurkan, kamu buang, ditabut segala rumput-rumput liar, segala semak-semak yang ada di hatimu dicabutin semua. Jadi kamu bilang, Tuhan berikan aku roh yang taat mengasihi Tuhan. Dan aku mau cabut segala roh cinta uang, roh materialisme itu dicabut. Kamu harus menaklukkan diri, mendisiplinkan diri ke dalam pengenalan akan Tuhan, dalam membaca Alkitab, dalam berdoa, dalam memuji Tuhan, dalam bersekutu dengan orang-orang seiman. Itu kamu mendisiplinkan diri, kamu sedang mencabuti semak-semak belukar di dalam hidupmu, ya. Yuk kita lanjut. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Padahal firman Tuhan berkata, nyatakan segala inginanmu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Kalau Pak, masa kita tidak boleh punya keinginan? Boleh, nyatakan aja sama Tuhan. Tuhan will make your wish come true. Tuhan yang akan membuat keinginanmu tercapai. Ngerti gak? Bukan cara duniawimu yang menghalalkan segala cara. Enggak. Bukan cara duniawi. Tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah keinginanmu baik untuk engkau dan kehidupan di sekelilingmu? Apakah baik untuk kamu atau membawa kesombongan atau membawa kebaikan. Nah, keinginanmu bukan untuk memuaskan dirimu sendiri, tetapi keinginanmu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu loh, ya. Jadi ingat ya, semua itu berasal dari keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup.
Itu adalah roh dunia ini. Kalau roh dunia ini sudah masuk ke dalam hatimu dan itu akan membunuh firman-Mu. Firman Tuhan akan membunuh iman. Ya, kita lihat. Aku menulis kepadamu karena kamu mengenal Bapa, dan aku menulis kamu, hei bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada pada mulanya. Aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di antara kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau firman Allah diam di antara kita, kita jadi pelaku-pelaku firman, kita akan mengalahkan roh materialisme. Kita akan mengalahkan roh-roh dunia ini. Ngerti gak? Jangan khawatir, di dunia ini mungkin kita mengalami kesengsaraan, yes. Kalau di dunia ini kamu mengalami tribulasi, yes, mengalami kesengsaraan. Tapi Tuhan pun juga mengalami penganiayaan di dunia ini. Tetapi nanti pada saat Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali untuk memerintah di bumi, kita semua akan diangkat oleh Dia, ya. Kemudian kita lihat, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab apa yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Yesus berkata ke muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat seorang yang kaya yang bilang, guru, aku akan mengikut engkau. Kalau gitu jualah seluruh hartamu, ikutlah aku. Waduh, jangan guru, hartaku sangat banyak. Dia lebih baik meninggalkan, dia diuji. Padahal dia diuji karena Tuhan tahu hatinya terpaut pada harta, bukan kepada Kristus, ya. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ya. Janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar senjata mencurinya, tapi kumpulkan bagimu harta di surga. Surga ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kita tahu bahwa kita harus merasa miskin di hadapan Allah, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, karena itulah yang empunya kerajaan surga, ya. Jadi di sini kalau kita ingat, Yesus pun digodai dengan keangkuhan hidup. Roh dunia ini adalah apa? Keangkuhan hidup, keinginan mata dan keinginan daging. Ingat, Yesus pun digoda dengan godaan yang sama. Pada saat Yesus dibaptis, setelah dibaptis Yesus digoda apa? 3 kali. 1, Tuhan, jika engkau lapar, ubah batu ini menjadi roti. Yesus digoda dengan keinginan daging perut, keinginan perut. Kemudian kedua, Yesus digodai dengan apa? Tuhan, jika engkau anak Allah, engkau jatuhkan dirimu di atas bait Allah. Keangkuhan hidup, jika engkau anak Allah, kamu jatuhkan. Nanti kan malaikat-malaikat akan menatang kakimu. Yesus dia digodai dengan keangkuhan hidup. Manusia pun juga sama, digodai dengan keangkuhan hidup, dengan posisi kesombongan. Itu godaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Yesus dibawa ke atas bait Allah, ditunjukkan seluruh dunia ini. Ini loh, ada banyak kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu Yesus jika engkau menyembah aku. Jika engkau tidak ikut Yesus, kamu mengikuti dunia, maka engkau akan diberikan kemewahan-kemewahan, harta-harta. Itu adalah godaan-godaan. Itu adalah semak belukar yang harus setiap orang-orang Kristen bisa kalahkan. Hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan, tetapi hidup kita bergantung kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, ya. Kalau engkau masih ribut soal kekayaan, percuma, benih itu tumbuh di semak belukar. Kau akan seperti jemaat Laodikia. Dan apa jemaat Laodikia? Jemaat Laodikia masuk ke dalam tribulasi, masa penganiayaan 7 tahun, ya. Kita lihat, ya, kita harus jangan worldly thing, perkara-perkara dunia ada di antara engkau dan Tuhan. Prioritaskan Tuhan dulu, maka semua akan ditambahkan. Yuk kemudian, ini bagus ini.
Ini adalah modern idol. Idol itu apa? Berhala modern. Saya bacakan ya. Money, betul? Betul? Money. Aku enggak mau gereja. Kalau minggu rame uang dulu. Tuhan nanti. Itu kamu sudah berhala. Itu semak belukar. Harus dicabut. Idol kita money, kemudian sukses. Orang melihat pencapaian sukses itu kehebatan. Tetapi buat Tuhan, pada saat engkau bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan, itu adalah sukses di hadapan Tuhan. Tetapi pencapaian dunia adalah kesuksesan. Power, kontrol, posisi, power, kedudukan, posisi, ya, dominan. Kemudian fame, kesuksesan. Fame itu apa? Terkenal, wah itu hebat, terkenal, followernya banyak lah. Akhirnya fame, larinya sombong. Kemudian entertainment itu pleasure, kesenangan, nikmat. Game, ayo siapa yang main game sekarang? Main game, main di Netflix, apa itu, semuanya itu. Tidak pernah baca Alkitab, kalau suruh baca Alkitab susah. Tapi kalau suruh main game bisa berjam-jam. Kalau 2 jam ke gereja, bilangin itu Bu Ida kalau khotbah 50-30 menit saja. Tapi kalau main game bisa 2 jam, 3 jam. Itu tandanya kamu punya idol. Firman yang ditabur di semak belukar. Semak belukar harus kamu cabut. Mulai mendisiplinkan diri mendengar firman. Ya. Kemudian teknologi, gadget. Kalau main gadget, bisa 3 jam, bisa seharian main gadget. Ayo kalau main WA scroll, ya. Scroll bisa terus. Tapi kalau dengar firman Tuhan 2 jam aja udah kakinya gini. Ke kamar mandi terus, kencing enggak kencing dikencingin terus. Ayo ya. Itu tandanya kamu enggak suka firman Tuhan. Kamu sukanya entertainment, teknologi, gadget, relationship. Membuat people above God. Jadi kamu mengeluh-ngeluhkan orang-orang di atas Tuhan. Itu tidak boleh. Kamu mendewakan orang-orang, pemain sepak bola, bintang film, apapun itu di atas Tuhan kamu tidak boleh. Gambarnya Yesus enggak ada. Gambarnya pemain sepak bola ada di kamar kamu. Gambarnya Yesus tidak ada. Gambarnya pemain sepak bola ada di kamar kamu. Itu berarti kamu lagi menidolakan orang. Yes. Kemudian selfie. Wow, gini. Ya, pride and self worship. Selfie. Nah, semuanya sendiri. Wah, pengen terkenal di mimbar, pengennya supaya mata orang memandang. Di mana-mana pengen kita diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan marah. Itu kamu sudah pride and self worship. Worship itu apa? Pengen dipuja diri sendiri. Ya. Kemudian pekerjaan. Apakah kamu mengutamakan pekerjaan daripada Tuhan? Nanti suatu saat pekerjaanmu bisa diambil sama Tuhan. Kalau engkau mengutamakan pekerjaan sama Tuhan, pekerjaanmu bisa dihancurkan sama Tuhan. Sampai engkau tidak punya apa-apa, engkau lari ke gereja, minta Tuhan baru diangkat kembali. Itu cara Tuhan. Apakah kau memandang pekerjaanmu lebih daripada Tuhan? Beauty. Ayo, kecantikan. Tarik sana, tarik sini. Tarik sana, oplas ke sini. Kurang baik di sini. Kurang apa lagi di sana sini lah. Itu berarti kamu lebih mengutamakan appearance. Appearance itu look tuh penampilan daripada insight. Tuhan tidak memandang yang luar. Tuhan melihat hatimu. Kalau di luar cantik tapi hatinya busuk, masuk neraka percuma. Semuanya plastikmu juga meleot karena dibakar api. Ya, kemudian pleasure, desire, keinginan daging, apapun itu di atas Tuhan. Knowledge, pengetahuan. Jadi knowledge atau wisdom, pengetahuan melebihi Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu ada sebelum bumi diciptakan. Tuhan ada sebelum orang-orang pintar ada. Betul? Karena Tuhan pencipta langit,
dan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Jadi wisdom of man, pengetahuan hikmat manusia, pengetahuan sains, itu semuanya Tuhan lebih hebat daripada manusia. Karena Tuhan yang menciptakan seluruh bumi, tatanan alam semesta, juga manusia. Jadi kalau engkau lebih mengutamakan sains, ilmu pengetahuan daripada Tuhan, engkau berhala. Karena Tuhan yang membuat pengetahuan itu terjadi. Tuhan yang memberikan roh pengetahuan, ya. Kemudian sport, yo game. Kalau ada diajak ke gereja, waduh, saya ada basket, ada latihan basket, saya tidak ke gereja dulu. Saya senang, hobi saya ini. Setiap saat kalau minggu tidak bisa pergi karena main di luar, karena hobi mengalahkan ibadah atau kepentinganmu kepada Tuhan, itu kamu sudah berhala. Mengalahkan interestmu kepada Tuhan, mengalahkan doa, sembahyang, tapi kamu terus itu, kamu sudah berdoa. Food, glutoni itu apa? Serakah, kalau lihat makanan, enggak 1, 2, wow, yang lain enggak kebagian, enggak urusan, pokoknya lah. Itu harus berubah. Karena di sini disebut berhala. Perut jadi berhala. Tuhan menginginkan kamu apa? Puasa. Belajar berpuasa, ya. Yang glutoni bertobat, belajar berpuasa. Kemudian tradisi. Ayo, kalau kita punya tradisi China dulu diambil, tradisi Batak diambil, kita tidak boleh ikut tradisi lagi. Tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita harus jauhi, tidak pakai lagi. Harus tradisi apapun, sembayangan nenek moyang, berbicara dengan arwah itu tidak boleh, sembayangan yongswa dikubur itu tidak boleh, kita tidak pakai lagi. Termasuk Imlek yang sembayangan di kuil tidak lagi. Barongsai juga tidak lagi, itu naga, barongsai naga enggak usah pakai barongsai. Kak, yang boleh apa? Bagi amplop ke saudara-saudara itu boleh. Kenapa? Karena firman Tuhan memberi, kamu akan diberi. Betul ya. Itu tradisi, tidak boleh lebih daripada Tuhan. Government, pemerintahan, kamu trust government lebih daripada Tuhan, tidak boleh. Ada tertulis bahwa pemerintahan di dunia ada di dalam kehendak Tuhan. Tuhan yang membuat pemerintahan dipilih oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Jadi Tuhan tetap the best, number one, prioritas number one. Kemudian religion, ritual worship, itu ritual itu kebiasaan, rutinitas. Kita bukan beribadah sebagai rutinitas, tapi kita beribadah dengan hati, ya. Hati itu kita jalin hubungan intim dengan Tuhan, sembahyang, berdoa, memuji, saat teduh kepada Tuhan, baca Alkitab, itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Kemudian comfort itu kenyamanan, enggak mau kalau orang dunia mikul salib, aku enggak mau mikul salib. Aku mau yang nyaman-nyaman, yang enak-enak saja. Kalau susah-susah enggak mau. Misalnya pelayanan keluar, enggak mau yang enak-enak lah. Itu kamu sudah mengidolkan kenyamanan, pleasure daripada Tuhan. Karena mengikut Tuhan itu enggak gampang. Ada 3, memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan, ya. Oke, itu aja. Terus apa ini? Karnal itu adalah daging. Security itu dunia, karnal itu daging. Spiritual itu spirit, security itu keamanan. Keamanan spiritual dengan keamanan daging dunia. Apa keamanan dunia? Apa keamanan daging itu apa? Setan trap itu apa? Jebakan oleh setan, yaitu kekayaan dan luxury. Kemudian religion without obedience, tidak tanpa ketaatan. Comfort, worldly peace, government system, distraction, media kita, sosmed itu menjadi distraksi dari hubungan kita sama Tuhan. Sedangkan apa yang kita harus trust provision daripada Tuhan, percaya atas penyediaan Tuhan sehari-hari. Kemudian relationship kepada Tuhan, berdoa dan ketaatan kepada Tuhan.
kemudian peace. Pada saat kita berdoa, kita banyak hubungan intim dengan Tuhan, akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera, tidak akan ada khawatir, tidak akan ada stres, tidak akan ada depresi. Kemudian protection daripada angel. Amsal 291 mengatakan bahwa, Mazmur 91 mengatakan bahwa dari perlindungan anak Allah yang maha tinggi, ya. Kemudian kita harus merenungkan firman Tuhan sehari-hari. Ini adalah idol-idol, adalah semak belukar yang harus dicabut semua. Semak belukar harus dicabut semua. Yuk. Kemudian yang terakhir, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau orang itu tidak hubungannya dengan Tuhan tidak baik, jangan ditanyain nasihat. Karena nasihatnya dari dunia. Tetapi orang yang hidupnya serius sama Tuhan, lurus benar-benar sama Tuhan, boleh dimintai nasihat karena nasihatnya pasti dari firman, ya. Yang tidak berdiri dari jalan orang pendosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu orang yang suka penggosip, ya. Ya, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu hingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, hidup kita tidak akan goncang, kecewa, stres, tidak akan. Kenapa? Kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan akan menggenapi janjinya. Sekalipun belum digenapi saat ini, pasti Tuhan ingat. Tuhan akan selalu ingat janjinya. Pasti kita harus bertahan di dalam iman, di dalam penantian, dan janji itu akan dinyatakan dalam hidup kita, ya. Tapi kalau kita bersandar, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, pada saat masalah datang, firman itu hilang semua. Hidup kita hancur. Kenapa? Karena kita ikut lagi cara-cara dunia. Kalau hidup pakai cara dunia, kita dijebak oleh cara dunia lagi, rutinitas cara dunia berlangsung lagi. Kita tidak akan mengalami hari baik. Karena pertolongan yang sejati datangnya dari Tuhan. Amin. Yuk, kemudian lanjutnya. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Ini orang yang bertahan di dalam iman itu selalu dicobai. Ini caranya endure, bertahan dalam cobaan. Kenapa? Bu, saya sudah doa, tapi kok belum dijawab-jawab. Saya juga doa, belum dijawab-jawab. Tuhan mengingatkan kita untuk endure. Endure itu bertahan di dalam doa, bertahan di dalam iman. Yuk kita lihat ayatnya. Saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak bercacat celah. Pada saat kita endure, bertahan, terus meminta, tekun. Lama-lama kita pada suatu saat Tuhan akan memberikan apa yang kita berikan. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan endurance itu build up karakter. Pada saat kita meminta sama Tuhan, Tuhan akan membentuk karakter kita jadi rendah hati. Kita tidak lagi sombong, kita jadi rendah hati, dan Tuhan akan memberikan kita pengharapan dan
mukjizat itu akan dinyatakan dalam kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan barang siapa yang mengasihi dia. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bahkan mukjizat akan dinyatakan saat engkau bertahan. Saat engkau terus mencari minta sama Tuhan, pasti akan diberikan pada waktunya Tuhan. Ya, pada saat kita berdoa, kelihatannya enggak terjadi apa-apa, tapi percayalah bahwa Tuhan itu bekerja. Ya, pada saat engkau sudah nyatakan, Tuhan aku sudah melakukan firman-Mu, aku sudah berdoa, kamu akan melihat pekerjaan Tuhan yang terjadi. Sekalipun belum terjadi apa-apa, tetap berdoa, tetap meminta, tetap berharap. Dan Tuhan tidak akan membiarkan pengharapanmu sia-sia. Karena Tuhan Allah yang pegang janji. Ya, terus kita lihat. Nah, kemudian apa itu buah pertobatan? Buah pertobatan. Terus Tuhan bilang, kemudian kita berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Itu buah apa? Buah pertobatan itu adalah buah-buah roh. Jadi semua yang terjadi, firman yang ditabur di dalam hati manusia untuk mengubah karakter seorang. Tadi yang karakternya ikut dunia, jahat, keras, kasar, tukang mukuli, pelit, suka membual, suka sombong, sama Tuhan diubahkan. Pada saat kau menerima firman Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan karaktermu menjadi seperti karakter Kristus. Ya, kita lihat bahwa engkau menghasilkan buah-buahnya adalah ini, buah pertobatan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup oleh bawah hukum Tuhan. Perbuatan daging itu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora. Terhadap semuanya itu kuperingatkan bahwa barang siapa melakukan hal demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi pada saat engkau hidup oleh firman, karaktermu akan diubahkan. Yang tadinya pemarah, tadinya iri, tadinya benci, tadinya dendam, kamu akan dibuat seperti sabar, kebaikan, kemurahan, mengasihi orang, baik, setia. Otomatis firman itu akan mengubahkan hati orang, ya, sehingga hidupmu layak dan berkenan di hadapannya dan memberi buah dalam segala pekerjaan, baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Terus ya, dan kemudian Tuhan bilang caranya untuk hidup dalam roh, tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam firman, ia berbuah banyak. Sebab di luar firman kamu tidak bisa apa-apa. Tetapi barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, dan kemudian dikumpulkan, dicampakkan api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermulakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi kita tahu kalau Tuhan, kalau kita tidak berbuah, kita sudah ini ya, segini sudah mendengar firman. Ada yang sudah bergereja berapa belas tahun. Kalau kita tidak berbuah, kita akan dicampakkan, kita akan dibuang ke api. Firman Tuhan berkata, bukan aku yang memilih kamu, aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan.
Jadi kalau hari ini doamu tidak dijawab, berarti kamu belum menghasilkan buah. Kamu belum berkenan kepada Tuhan, belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di sini berkata, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapamu akan diberikan kepadamu. Janji Tuhan, apa permintaanmu diberikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Dan kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tapi dari firman Tuhan. Jadi kalau sudah 15 tahun kita bergereja tapi kita belum menghasilkan buah bagi Tuhan, kita akan ditebang. Dan kita belajar bagaimana Tuhan menebang. Yuk, kemudian yuk satu lagi. Pan. Ya. Ya, terakhir ya. Satu lagi ini, apalagi yang Tuhan katakan, ingat kepada orang Farisi. Orang Farisi membaca firman, orang Farisi mengajar firman. Tapi katanya apa? Pada waktu ia melihat orang Farisi, hai keturunan orang beludak, apakah kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi sekelas pendeta pun akan dimasukkan ke dalam masa tribulasi. Sekelas pendeta. Hasilkan buah sesuai pertobatan. Ingat ya, kita yang sudah mendengar firman, kita harus menghasilkan buah pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu berkata dalam hatimu, karena kami berkata Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dan batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke api. Waspadalah terhadap nabi palsu kepadamu dengan menyamar sebagai domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kita akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, buah arak dari rumput buri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke api. Jadi kita tuh melihat orang itu lahir baru atau enggak dari buahnya. Apakah ada kasih di dalam mereka? Apakah ada murah hati? Ada kebaikan? Apakah masih mengejar materialisme? Apakah masih suka terkenal, fame, terkenal, mencari posisi kedudukan, kekayaan? Apakah masih sombong? Kita lihat dari buahnya. Kalau buahnya masih sombong, masih seperti itu bukan orang yang lahir baru. Dan itu pun Tuhan akan tebang. Karena Tuhan menghendaki setiap orang yang ditabur oleh firman menghasilkan buah perdamaian, yaitu buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, yang itu Tuhan ingin dapatkan dari hidup kita. Ya, yuk kita harus belajar bagaimana kita mendengar firman dan kita menjadi pelaku firman dan menerapkan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup Tuhan akan mendapati, oh ini orang ini menghasilkan buah loh, hidupnya sudah baik, karakternya berubah. Sejak dia datang ke gereja, sejak dia menerima firman, karakternya sudah berubah. Yang dulu sombong, sekarang rendah hati. Yang dulu sukanya materialisme, sekarang sudah banyak memberi. Yang dulu pelit, sekarang murah hati. Yang dulu suka ngomongin orang, sekarang banyak melayani orang. Tuhan akan melihat buahnya dari hidup kita, dan Tuhan disenangkan. Dan firman Tuhan bilang apa? Pergilah dan hasilkan buahmu, dan buahmu akan tetap. Dan ingatlah, apa yang kamu minta akan diberikan Bapakmu. Itu yang menjadi janji bagi orang-orang yang bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.